Kemudian para ulama berbeda-beda menafsirkan ayat ini nih, ya, lita'arofu untuk saling kenal mengenal kita antar teman, antar saudara, antar bangsa, antar negara. Ada yang menafsirkan ulama ini untuk saling mengenal antar suku. Tapi ada juga ulama yang menafsirkan untuk saling kenal mengenal dalam rangka menjalin hubungan pernikahan. Untuk ta'aruf gitu. Ya, untuk ta'aruf. Nah, makanya tema kita malam hari ini apa? Antara ta'aruf dan pacaran. Ta'aruf artinya apa? Proses pengenalan. Itu ta'aruf. Nah, atas dasar ayat ini ta'aruf diperbolehkan dalam agama kita. Dalam rangka proses pengenalan untuk menjadikan seorang pasangan hidup kita selamanya. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah proses pengenalan dalam rangka buat mencari jodoh untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Itu namanya apa? Ta'aruf. Tapi ada tujuan ya. Ada tujuan pengen melamar. Ada tujuan pengen menikahkan. Ada tujuan pengen meminang. Misalkan begini. Taruhlah yang udah dewasa, Mas Bayu lah. Mas Bayu pengen menikah. Kemudian Bang Jun ada kenalan seorang perempuan. Mas Bay, di sebelah sono ada seorang perempuan. Yang memang pengen apa? Berumah tangga. Pengen punya pasangan. Gitu. Mau gak? Saya kenalin. Boleh Bang Jun. Gitu. Nah lalu dipertemukanlah antara Mas Bay dengan perempuan yang tadi dikenalkan sama Bang Jun. Dan itu pun cara ta'aruf yang islami yang dibenarkan oleh agama kita itu hanya 4 syarat. Hanya 4 syarat. Apa yang pertama? Dibolehkan kita ta'aruf dengan tujuan memang benar-benar mau nikah. Bukan cuma sekedar kenal. Ada niatan pengen mau bertekad mau menikah dengan melamarnya. Dan itu pun nggak boleh cuma berduaan. Harus ada yang nemenin. Minimal apa? Orang tua ataupun orang yang sebagai perantara nih kayak Bang Jun gitu. Dikenalin nih Mas Bay dengan seorang perempuan yang mau nikah. Ini namanya nih Mas Bay. Siti Markona. Ini orangnya begini Mas Bay nih gitu ya. Itu Mas Bay boleh tuh melihat apa? Wajah dan hanya kedua telapak tangan gitu. Nggak boleh langsung mengucapkan I love you. Nggak boleh. Dan setelah ta'aruf ya, dan setelah saling kenal, yang perempuan pun boleh tuh menanyakan kepada Bang Jun tentang Mas Bay gimana orangnya, Mas Bay bagaimana kesehariannya, Mas Bay bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Mas Bay juga boleh menanyakan ke Bang Jun atau langsung ke seorang perempuan yang ingin dipinangnya. Nah, itu ta'aruf yang bolehkan dalam agama kita. Dan menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, ta'aruf yang dibolehkan dalam agama, misalkan kalian masih sekolah atau masih kuliah, seneng sama apa? Sama lawan jenis. Katakanlah kita seneng sama lawan jenis. Yang laki seneng sama perempuan, yang perempuan pun seneng sama laki. Dah, itu nggak ada komunikasi, nggak ada chat-chatan, nggak ada pikol-pikolan, nggak ada menjelang tidur, sleep callan, nggak ada gitu. Dah, masing-masing berkomitmen bahwa kita saling suka, saling cinta, saling sayang, tapi kita cut dulu hubungan ini, nanti kita lanjut lagi di apa? Di usia pernikahan pada saat kita sudah siap untuk menjalin hubungan rumah tangga gitu. Itu pun ta'aruf yang dibenarkan dalam agama kita. Bukannya pacaran, telepon-teleponan ataupun chatting-chattingan gitu ya.
ataupun pikol-pikolan, slip-callan. Nah, itu namanya pacaran. Nah, dalam agama kita hal seperti itu diharamkan. Nah, jadi hukum ta'aruf boleh dalam agama, bahkan sunnah. Ya, sunnah, tapi dengan tujuan benar-benar ingin mau nikah gitu. Setelah kenal mau nikah, udah tinggal menentukan tanggal untuk melamarnya. Dan gak lama kemudian harus melangsungkan pernikahan. Jangan ditunda-tunda. Nah, ini kebanyakan kita kan enggak. Kenal, pacaran, nonton bareng, makan bareng, ya, pegangan apa? Pegangan tangan. Itu semua hukum-hukum yang diharamkan dalam agama kita. Nah, hukum pacaran itu sangat dilarang oleh Nabi. Tegas Nabi kita mengatakan dalam hadis, "Iyyakum wal khalwata bin nisa." Hati-hati kalian, gitu ya. Bersunyi-sunyi ataupun berduaan dengan perempuan. Walladzi nafsi biyadi. Aku bersumpah, kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, artinya demi Allah. Ma khala rajulun bimra'atin illa dakhala syaitanu bainahuma. Tidak ada seorang laki-laki yang berduaan dengan perempuan illa dakhala syaitan bainahuma, kecuali masuk setan di antara keduanya. Gitu. Artinya setan jadi apa? Penggoda. Udah pegang tangannya, gitu. Peluk apa? Peluk punggungnya, cipok apa pipinya gitu. Macam-macam dah. Nah, setan tuh, gitu. Ataupun lagi pikol, gitu ya. Lagi pikol, video call. Gitu. Buka-buka aurat gitu ya. Joget-joget gitu ya. Wah, naudzubillah. Itu sih bukan ta'aruf. Itu udah maksiat. Bahkan kata Nabi, ancamannya nih, wali anna yazhama rajulan hinzirun mutallihun bitinin aw hamatin khairun lahu. Bahkan seorang laki-laki atau perempuan berhimpitan dengan berduaan dengan babi. Tahu babi? Babi tahu gak? Seorang laki-laki atau perempuan berduaan dengan seekor babi, mutallihun bitinin, yang berlumuran tanah dan lumpur, khairun lahu, itu lebih baik daripada dia berduaan dengan perempuan. La tahilu lahu, perempuan yang belum mahramnya. Artinya kalau kita menyentuh babi, haram nggak? Haram. Babi binatang yang haram. Lebih baik berduaan dengan babi daripada apa? Perempuan yang bukan mahram, yang bukan halal dari kita. Bahkan di hadis yang lain Nabi bilang, ditusuk kepala kita bimikhiyatin aw misalatin min hadidin. Ditusuk kepala kita dengan jarum atau dengan cocokan es. Tahu cocokan es? Ya. Tahu ya? Atau cocokan daging. Ditusuk kepala kita dengan jarum atau cocokan es atau cocokan daging, itu khairun lahu, lebih baik bagi kita, min an yamassam ra'atan la tahilu lahu, daripada menyentuh seorang perempuan yang belum halal bagi kita. Artinya dosanya besar, lebih besar daripada dosa kita menyentuh babi. Jadi pacaran itu hukumnya apa? Haram. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Zaman sekarang kan susah gitu ya. Apalagi chattingan lewat apa? Perkenalan lewat aplikasi. Kan sulit Pak Ustadz. Ya udah, kalau emang sulit dan nggak gampang, yakinin bahwa pacaran itu dosa, haram. Jangan diyakinin pacaran itu nggak dosa. Tapi tetap banyakin istighfar. Karena memang untuk menghindar dari hal-hal tersebut zaman sekarang itu sulit. Karena memang sudah apa? Sudah waktunya, memang sudah masanya kita sulit. Cuma minimal paling kita membatasinya. Jangan sampai apa? Kebablasan. Sampai apa? Berhubungan di zina. Sampai apa? Berpeluk-pelukan, sampai berhubungan intim. Naudzubillah. Kalau cuma sekedar apa? Chattingan atau telepon-teleponan, biarinlah.
tapi yakinin bahwa itu haram, dosa gitu. Karena memang sudah zamannya. Ya, kita ini berkomunikasi, berinteraksi untuk kenal dengan lawan jenis ini via apa? Telekomunikasi, via teknologi gitu. Jadi kesimpulannya ta'aruf halal tapi dengan tujuan mau nikah. Sedangkan pacaran haram karena itu banyak mudorotnya. Bisa menyebabkan kepada kita menggiring pada kemaksiatan bahkan perzinahan. Na'udzubillah. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaat. Al-Fatihah.